Pertama itu adalah huruf sya, huruf shin, ya. Ketika membacakan wa fawakiha mimma yashtahun, itu tadi membacanya syanya itu seperti tertahan. Padahal itu adalah huruf sya itu mengalir nafas, mengalir suara. Sya, yash. Muslim geser dikit dong, Kak Irfan pegel tahu deh tadi berdiri terus. Geser dikit. Yaudah, Kak Irfan lanjutkan lagi, boleh? Oke, dan Kak Irfan akan panggilkan selanjutnya peserta yang harus tampil adalah Syifa dan Kaila. Waalaikumsalam. Kaila, Syifa boleh berjabat tangan dulu? Jabat tangan dulu, oke. Bismillah, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Oke, yang harus dilakukan sekarang adalah sweet dulu. Gunting, batu, kertas. Kalau kamu pakai tangan ya, siap. Satu, bilang gunting, batu, kertas ya. 1, 2, 3. Gunting. Gunting, berarti Syifa yang pertama main. Ya, tepuk tangan. Gak apa-apa ya, Kaila? Oke, gak apa-apa kok. Syifa, mau merah, mau hijau? Hijau. Oke, nanti kamu yang berhak menentukan mau surat apa dulu yang dibaca ya. Nanti Kak Irfan bantu juga untuk Kaila ya. Oke, untuk Kaila dan juga Syifa, apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap dan semangat. Kita buka papan permainan kita. Pertama, Syifa. Mau surat apa? Al-Haqqah. Al-Haqqah. Karafif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Benar. Benar. Untuk Syifa sudah ada hijau. Kaila, kamu bisa pilih Quran surat Ali Imran, Al-Mursalat, Al-Ma'arij, Al-Isra, An-Nazi'at, Al-Qalam, An-Naba atau Ar-Rahman. Mau surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Benar. Benar. Syifa. Al-Mursalat. Al-Mursalat. Karafif. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. وفواكه مما يشتهون. Benar. Benar. Kaila. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij boleh. Tapi Kak Irfan sarankan An-Naba boleh nggak? An-Naba? Boleh. Boleh? An-Naba ya? Ya. Rafif An-Naba. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Benar. Benar. Syifa juga. Oke. Syifa. Mau Quran surat apa? Silakan. An-Nazi'at. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Benar. Benar. Nah, untuk Kaila ada 4 lagi nih. Ada Ali Imran, Al-Ma'arij, Al-Isra dan juga Al-Qalam. Kamu kalau Al-Qalam bisa menang. Kalau Al-Isra bisa menghadang Syifa. Mau apa? Al-Qalam. Al-Qalam.
Al-Qalam. Karafif. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Benar. Benar. Allahumma arhamna bil Quran. Buat tepuk tangan untuk Syifa dan juga Kaila. Juri. Kaila menang dan Syifa rela dan ikhlas membuat Kaila menang. Betul? Luar biasa. Coba baca fa innal jannata hiyal mawa, Syifa. Jannata hiyal Tak. Ta. Ya, jadi lebih ditekankan ya. Biar lebih bagus. Bacaannya kali ini bagus tapi masih ada kelemahan di lafazan huruf ya. Kalau dari Kaila, ya di fabi ayyi sama dengan rabbikuma tukadziban. Biar sama-sama jelas dan kuat tasdidnya. Silakan Kak Dila. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kak Dila punya catatan untuk Syifa. Yang pertama itu adalah huruf sya, huruf shin. Ya. Ketika membacakan wa fawaki hamim mayashtahun, itu tadi membacanya syanya itu seperti tertahan. Padahal itu adalah huruf sya itu mengalir nafas, mengalir suara. Sya, yash. Kemudian agar Kaila lebih baik lagi, perhatikan tasydidnya benar-benar ya Kaila ya. Itu saja Kak Irfan. Terima kasih Dewan Juri, luar biasa sekali. Subhanallah, alhamdulillah. Untuk Kaila dan Syifa sudah melakukan tugasnya, selamat untuk Kaila yang menang. Tapi Syifa jangan berkecil hati juga ya, bacanya juga kan bagus ya. Kaila boleh istirahat di belakang, Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Syifa ya. Ucapkan salam untuk Kaila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa, kita ngobrol boleh nggak? Sini depan dikit. Di Syifa ini subhanallah loh, menjadi salah satu peserta di Hafiz Indonesia 2018 yang hafal 30 juz. Supaya mengenal keluarga ini seperti apa, kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Namaku Syifa. Umurku 9 tahun. Syifa di mata saya adalah anak yang baik, yang sopan. Di bidang tafidnya dia salah satu anak yang mempunyai hafalan sudah 30 juz. Alhamdulillah, Syifa itu kalau di rumah itu sudah bisa membantu menjaga adik-adiknya, kadang memandikan. Biasanya sehari-hari sekolah, ngaji, bantuin Umi, ngajarin adik. Bismillahirrahmanirrahim. Syifa alhamdulillah di mata anak itu adalah anak yang sangat terima. Anaknya tidak muluk-muluk dan mengerti keadaan orang tua. Perjuangan hijrah kami dari Medan ke Jogja, awalnya itu sebenarnya karena adanya musibah ini ya, habisnya usaha kami ya. Udah kalau sudah seperti itu keadaannya, jangan dipertahankan, harus hijrah, apalagi lingkungan agama di situ kurang mendukung gitu. Ketika pindah ke Jogja itu ya kita nekatnya begini, nggak ada yang bisa kita bawa karena kita hanya ke sana itu belum tentu rumahnya pun di mana. Kita niatkan pindah ini untuk hijrah, untuk akhirat lah, untuk anak-anak kita. Dalam keadaan kami keuangannya lagi pas-pasan gitu, bahkan waktu itu mengucapkan kepada Syifa yang belum 2 tahun, "Nak, sabar ya nak, kita sedang diuji sama Allah, sabar ya nak." Dan tiba-tiba Syifa bisa menjawabnya, "Umi juga sabar," begitu.
Aku ingin menghafal Al-Quran karena ingin memberikan mahkota kepada orang tua di surga. Betapa indah pemandangannya ya. Ada satu keluarga memandang alam indah sekali. Itu baru di dunia. Bisa dibayangkan mereka berkumpul seperti itu. Saling berpegangan nanti di surga, di akhirat. Abi boleh bergabung bersama saya di sini, Bi? Jadi Abi itu bukan asli Jogja. Bukan Kak Rifan. Aslinya dari mana, Bi, tadi? Aslinya dari Sumatera Utara, daerah Langkat. Di Langkat. Ada tantangan apa di Sumatera Utara sana? Kata pernah ke Batam juga, betul? Iya betul. Ya kalau di kejadian yang menimpa kami saat itu, ya ini usaha ya. Saat itu kita usaha peternakan ayam pedaging yang kita sendiri kelola. Ya untuk tahun pertama ya berjalan seperti biasa. Tapi ketika menjelang tahun kedua itu sampai 600 bahkan 300 ekor ayam mati semua, jadi modal habis gitu. Ya. Kemudian karena keadaan juga sampai kita nggak punya pegangan uang sepeser pun ya sampai saat itu Sipa harus makan pakai bubur jagung yang untuk makanan ayam itu air Pak. Ya Allah. Di makanan ayam dibikin bubur. Jadi di sana kita tekad, ya Allah, ini pelajaran buat kami dan kami punya tekad ya. Semoga anak-anak kami nggak seperti kami orang tuanya. Ketika memutuskan untuk hijrah, katanya mendapatkan respon yang kurang bagus dari keluarga. Abi, betulkah? Iya benar, namanya juga kita dakwah ya, dakwah. Yang saat itu ada masjid yang kita coba bangun saat itu yang dari musola kita buatkan Jumatan di sana. Saat itu kita masih muda, belum saya menikah. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan masjid itu dan bahkan sudah agak lumayan besar sekarang. Jadi karena kita juga dulu mudanya membimbing santri di rumah itu kita siapkan TPA. Ya. Dan ada 12 santri yang kita didik untuk menghafal Quran. Mereka dalam 1 tahun bisa menyelesaikan Al-Baqarah tuntas gitu. Ya. Nah jadi dari pelajaran ini, ya ini anak saya juga harus bisa seperti ini gitu. Saat itu lingkungan kurang mendukung proses hijrah, kemudian juga secara perekonomian di sana juga tiba-tiba merosot. Akhirnya memutuskan pindah ke Yogyakarta. Katanya hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja, betul Abi? Ya benar. Membawa berapa anak saat itu? Saat itu baru Siva, masih umur seperti adiknya 1 tahun Ya. 8 bulan. Berarti Siva itu salah satu menjadi saksi bagaimana perjuangan Abi ya? Iya Masya Allah. Tapi sekarang Siva alhamdulillah sudah mewujudkan cita-cita Abi menjadi penghafal Al-Quran. Iya benar. Hafal 30 juz, murojaah setiap hari 5 sampai 10 juz ya. Terus katanya Siva suka sedih ya kalau nggak sempat murojaah, membuat Abi kecewa. Apalagi kalau hafalannya nggak target saat itu, suka sedih banget, berasa mengecewakan Abi, betul? Sayang sekali sama Abi, betul? Abi hebat ya. Ketika pindah ke Jogja pun tidak semulus yang dibayangkan Mas Abi ya. Di Jogja, perjuangan paling berat saat itu Bi, untuk keluarga. Ya saat itu kita berada di rumah makan ya. Yang kerja kita itu dari pagi sampai malam jam 10. Dan kita gak ketemu dengan anak. Dan itu satu yang sangat berpengaruh sekali dengan saya pribadi. Kemudian ditambah lagi Sifanya gak betah di rumah itu. Dan sampai gak mau masuk kecuali abinya sudah pulang.
Jadi kita putuskan, saya sudah sekarang Syifa sama Uminya kita minta untuk ikut mertua dulu selama 1 bulan. 2 minggu berikutnya saya jatuh sakit, nggak bisa makan, ya karena jauh sekali dengan anak ya. Ini satu hal yang sangat berat bagi kami di sini. Tapi alhamdulillah semuanya dilalui ya. Ya, alhamdulillah. Rezeki pun insya Allah selalu ada dari Allah untuk semua makhluk ya Bi ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan keluarga? Sudah baik-baik saja juga sekarang? Ya, semenjak kita pindah, kemudian mendengar cucunya Syifa ini sudah menghafal Quran dari mulai TK ya. Jadi satu kebanggaan bagi neneknya, apalagi ketika kita nelpon anak-anak segera, kadang aku mau baca Quran sama nenek ini gitu. Jadi mereka setoran lewat telepon. Ya Allah, gitu. betapa bahagia nenek juga pasti ya. Abi Amir, perjuangan keluarga luar biasa ini. Ya Kak Irfan, betapa hidayah rahasia Allah. Perjalanan hidup tidak disangka-sangka. Perhatikan saudaraku rahimakumullah, jangan segera mengeluh ketika datang ujian yang berat. Jalani ujian ini dengan hati yang tabah. Dekati Allah, berdoalah kepadanya. Jangan putus dengan Allah. Maka semakin gelap malam, semakin dekat fajar. Semakin kita sabar, kita berhijrah. Seperti Nabi berhijrah di puncak ujian yang sangat berat di kota Mekah. Nabi berhijrah, Allah buka fajar. Itulah kota Madinah Al-Munawwarah. Dari kota Madinah akhirnya kemudian memancar Islam ke seluruh alam. Dan kita sekarang menyaksikan indahnya Islam, lahirnya generasi penghafal Quran yang kita semua sama-sama menikmatinya. Semoga Allah berkati. Haji Rahman, Hafiz, Umi, silakan. Cium tangan Abi, pejuang keluarga. Berusaha bisa berkumpul, walaupun berpindah-pindah tempat di sini. Tujuan utamanya hanya satu, nanti di akhirat berkumpul di surga. Lihat, sebuah keberkahan tersendiri ketika kita mempunyai keluarga, mempunyai visi dan misi yang sama. Satu tujuan, satu titik. Menghadap Allah dengan penuh kebanggaan. Ini istriku, ini anak-anakku. Ya Allah, kami ingin berkumpul di surga. Abi, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Abi memberikan inspirasi dan motivasi kepada keluarga-keluarga Indonesia untuk lebih erat lagi, untuk bersatu menuju satu tujuan. Mudah-mudahan akan banyak keluarga seperti Abi dan Umi yang menghasilkan para penghafal Quran di keluarganya. Tepuk tangan untuk keluarga Syifa, Abdul Rahman, Hafiz, Abi dan Umi. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetapi Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran.